Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Assalam Ponolawen. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tamu besar, Profesor Khairul Rahman. Beliau adalah Guru Besar Pendidikan Fisika di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya tentang sebetulnya apakah peran orang tua itu sangat besar atau justru tidak sama sekali dibandingkan dengan sekolah. Karena kadang-kadang ada orang tua yang merasa sekolah sudah mampu mengatasi semuanya. Orang tua ya hanya tinggal mungkin menyuapi atau hidup bagaimana. Pendidikan 100% sekolah. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul demikian? Apalagi sekarang eranya full day ya. Walaupun anak TK kecil tapi ada yang sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Kemudian di rumah tidur aja, orang tua senang. Apakah betul seperti itu, Prof? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama adalah bagaimana peran orang tua dalam kaitan mengembangkan anak, anak. Seperti kita ketahui bahwa anak itu berangkat dari keluarga, dari orang tua. Meskipun saat ini banyak anak-anak yang memang dititipkan secara full ke lembaga tertentu, ya baik lembaga PAUD, kemudian dasar dan sebagainya, maka peranan orang tua masih tetap kuat dan sebetulnya sangat menentukan. Mengapa demikian? Yang pertama adalah dari tugas utama dari orang tua. Jadi kita perlu meyakinkan bahwa setiap orang tua itu memiliki tugas yang tidak pernah berhenti dari anaknya. Itu. Yang kedua adalah bagaimana fungsi lembaga dan orang tua. Nah, lembaga pendidikan ini merupakan salah satu lembaga yang memang dijadikan sebagai sarana, alat untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Nah, tumbuh kembang potensi anak itu secara formal mungkin bisa dilakukan di sekolah atau di lembaga pendidikan secara formal. Namun dampak dari pendampingan dan stimulus yang diterima anak di lembaga pendidikan itu tidak bisa lepas dari kondisi lanjutan atau dampak lanjutan terhadap orang tua. Artinya orang tua punya peranan juga. Peran penting, betul. Nah, apalagi kalau misalnya lembaga pendidikan itu merencanakan satu aktivitas di mana aktivitas ini berkelanjutan. Artinya bahwa aktivitas di lembaga itu penguatan sikap, penguatan praktek dan sebagainya itu dilakukan sebenarnya di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah sebagai peranan pendamping tetap orang tua. Nah, oleh sebab itu peranan orang tua ini akan menjadi menentukan juga jika orang tua memahami program di lembaga pendidikan. Sehingga apa yang seharusnya ditindaklanjuti ketika anak itu ada di rumah. Nah, kemudian bagaimana peranan orang tua di rumah? Tentu peranan orang tua di rumah sangat berbeda dengan guru-guru atau pendidik di lembaga pendidikan secara formal. Nah, oleh sebab itu komunikasi antara lembaga dengan orang tua itu akan memperkuat peranan yang tepat yang perlu dilakukan oleh orang tua. Berarti contoh misalkan seperti ini. Ini anak di sekolah belajar mengucapkan salam kepada orang tua. Ya, kemudian disampaikan kepada orang tua. Ini anak udah belajar. Apa yang dilakukan orang tua ketika mengetahui anak ini sedang proses belajar mengucapkan salam? Apakah di rumah itu harus mengulang-ulang ataupun misalkan dia menjadi guru tapi dalam bentuk orang tua? Ya, jadi stimulasi atau rangsangan atau pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan itu memang harus berkaitan implementasinya dengan di rumah. Itu lembaga atau program yang baik, sehingga ketika anak itu memperoleh pengalaman belajar di lembaga pendidikan itu seperti A misalnya, maka A ini akan diimplementasikan atau diterapkan atau dilanjutkan, ditindaklanjuti di rumah. Nah, semakin banyak keterampilan atau pembelajaran pengalaman belajar ini yang ada tindak lanjutnya dengan kegiatan di rumah itu semakin bagus. Dengan demikian, maka tumbuh kembang pengetahuan kemudian keterampilan anak itu
senantiasa antara lembaga pendidikan sebagai lembaga yang memberikan secara formal dengan rumah itu akan selalu nyambung, akan sinergi sehingga tidak ada lagi pendidikan anak itu hanya tanggung jawab sekolah saja atau orang tua saja, tetapi adalah tanggung jawab bersama. Nah, dengan demikian ada istilahnya pengalaman belajar di rumah atau pengalaman kehidupan di rumah itu bisa ditarik ke lembaga pendidikan dengan cara memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bisa mengungkap hal-hal positif yang terjadi di rumah ke guru, ke teman di sekolah. Demikian juga pengalaman belajar yang baik dan benar serta kontributif itu akan bisa dibawa diterapkan di rumah, sehingga nanti kekuatan atau pengalaman belajar anak itu akan memperkuat kondisi atmosfer di rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Apa efeknya kalau misalkan orang tua ini di rumah masa bodoh lah istilah katanya, sekolah datang, apakah nanti perkembangannya tidak maksimal atau juga tergantung anaknya? Kalau anaknya oke ya, walaupun orang tua nggak ikut serta, oke-oke aja. Atau bagaimana, Prof? Ya, baik. Nah, sebetulnya yang punya rencana ke arah mana anak itu bertumbuh, ke arah mana anak itu berkembang, itu adalah orang-orang dewasa di sekitarnya. Stimulasinya. Kalau kebetulan orang dewasa ini tidak ada dan mereka didampingi oleh alat lain yang tidak positif, maka mereka akan tidak positif. Nah, oleh sebab itulah penting bagaimana anak ini diberikan kondisi yang selalu positif, baik di lembaga pendidikan terutama maupun juga di rumah. Karena sehari-hari mereka tentu saja akan di rumah. Hanya untuk memperkuat peranan orang tua di rumah, maka perlu ada semacam pendampingan komunikasi yang tepat antara lembaga pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan tertentu dengan orang tua sesuai dengan kapasitas dan tingkat pemahaman orang tua. Nah, itu yang penting sebetulnya. Ini ada satu kasus ya, masalah. Maksudnya seperti ini. Bapak ibunya udah oke. Ya. Tapi kan di rumah itu ada juga keluarga lain kadang-kadang. Entah itu saudara dan lain-lain yang lingkungannya jadi tidak bagus karena saudara itu. Apa langkah orang tua kalau menemukan hal yang seperti ini? Apakah orang itu juga harus kita ajarkan jangan seperti ini atau bagaimana? Karena itu pekerjaan yang lebih sulit daripada untuk mengajarkan kepada anak-anak. Betul. Itu yang sering terjadi sebetulnya di berbagai lingkungan ya, di tingkat pendidikan, di tingkat jenjang pendidikan tuh sering jadi seperti itu. Karena lingkungan ini itu sangat memang mempengaruhi karakter peserta didik atau anak itu. Oleh sebab itu, maka upaya-upaya yang mampu dilakukan oleh lembaga pendidikan, maka sebanyak-banyaknya stimulasi atau rangsangan kepada peserta didik itu yang lebih meaningful, yang lebih bermakna, kemudian lebih dalam, sehingga betul-betul apa yang disampaikan di sekolah itu tetap bertahan di tingkat rumahnya masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi kalau lembaga pendidikan, maka belajar bermakna itu akan memperkuat posisi atau kondisi anak itu dimanapun juga berada. Nah, oleh sebab itu, maka ada satu keyakinan bahwa proses pembelajaran itu memang harus dari hati ke hati, ya, harus betul-betul memahami ya kondisi anak secara penuh begitu. Nah, kemudian yang kedua juga memang tidak bisa lepas dari pembiasaan. Ya, pembiasaan yang tepat yang lebih mengemukakan tentang etika. Nah, etika inilah yang nanti diterapkan di rumah masing-masing sehingga anak ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi pribadi yang bisa dilihat orang lain yang mungkin belum baik itu menjadi lebih baik. Jadi ibarat anak ini menjadi magnet ya bagi orang tua, bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kekuatan dari magnet anak ini tergantung kepada kekuatan proses belajar di lembaga. Semakin hebat lembaga itu memberikan stimulasi pembelajaran, maka semakin kuatlah anak itu menjadi magnet yang bisa dijadikan teladan bagi
bagi orang tuanya mungkin, bagi lingkungannya. Jadi kekuatan di sini memang harus dipertahankan pada anak ini. Artinya anak ini harus luar biasa ya Pak ya? Harus diberikan kesempatan yang didampingi, Ya. distimulasi, dirangsang atau diberikan rangsangan pengalaman belajar yang penuh makna. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak Prof. Ini luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan beranjak terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.